Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah yang terdampak parah banjir bandang di Provinsi Aceh. Langsung saja pemirsa, kita akan berbincang dengan Koordinator Tim Data Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh Tamiang, Ibu Agus Liana Devita. Selamat sore, Ibu Agus Liana atau Ibu Lia, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Ibu Lia, informasi terakhir disebutkan bahwa sudah banyak sekali warga Aceh Tamiang yang sudah sangat kelaparan. Bagaimana realitas sebenarnya di lapangan, Bu? Ya, terima kasih, Mbak. Kami hari ini pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus berupaya untuk mendistribusikan logistik bantuan-bantuan yang masuk di Kabupaten Aceh Tamiang melalui dapur-dapur umum. Ya, memang hasil evaluasi kita tadi malam bersama dengan para camat, hari ini memang belum memungkinkan untuk membagi sembako dari rumah ke rumah. Jadi alternatifnya adalah membuka dapur-dapur umum yang dibentuk di tiap-tiap kampung dengan harapan masyarakat itu proaktif mengambil di dapur-dapur umum yang dibentuk oleh pemerintah melalui lini terkecilnya yaitu pemerintah kampung. Seperti itu, Mbak. Memang fenomena yang terjadi adalah masyarakat mengharapkan itu mengantar ke rumah. Nah, ini yang terjadi di lapangan, menunggu di rumah. Sementara kita keterbatasan tenaga, tidak bisa untuk mengantar dari rumah ke rumah. Harapannya masyarakat yang ke dapur umum yang telah dibangun oleh pemerintah melalui pemerintah kampung. Seperti itu, Mbak, mekanismenya. Baik, Bu Lia, mohon maaf, apakah memang sebenarnya warga ini masih banyak yang berada di rumah masing-masing? Karena visual yang kami lihat, seluruh wilayah di Aceh Tamiang ini sebenarnya sudah terlihat terendam banjir. Apakah mereka masih bisa bertahan di rumah masing-masing? Iya, kalau yang di pengungsian sudah dipastikan itu memang yang rumahnya rusak parah, bahkan yang rumahnya hilang. Ini ada juga beberapa rumah yang masih bertahan, terutama yang di lantai 2. Nah, ini yang mereka bertahan di rumahnya, tidak mau berkumpul di titik-titik pengungsi atau di dekat dapur umum yang kita bangun, Mbak. Seperti itu. Baik, situasi saat ini Bu, untuk bantuan sendiri, apa saja yang memang sudah masuk dan untuk dapur umum apakah sudah tersalurkan semuanya kepada ratusan warga yang terdampak? Iya, iya, alhamdulillah kita sudah menginstruksikan kepada para camat untuk membentuk dapur umum di seluruh desa. Jadi kita distribusinya berjenjang dari posko kita ke posko kecamatan, dari kecamatan distribusi ke kampung-kampung. Bahkan ada yang kampung memang yang masih harus distribusinya melalui jalur darat dan jalur sungai, Mbak. Bahkan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 harus digotong, dipukul. Tapi kita pastikan seluruh logistik itu sampai ke dapur umum. Nah, kalau ke lokasi atau ke titik rumah-rumah itu memang tidak bisa sampai hari ini kita lakukan seperti itu karena logistik juga terbatas dan personil juga terbatas untuk membaginya ke rumah-rumah warga. Seperti itu, Mbak. Baik, mungkin bisa diupdate Ibu Lia untuk data korban yang saat ini terdampak ada berapa dan juga korban yang meninggal dunia, Bu Lia? Iya, untuk hari ini, untuk yang mengungsi kalau terdampak kita semuanya terdampak, Mbak. Karena ini banjir kita merata, 95% itu terkena banjir, hanya 5% di dataran tinggi, tapi mereka itu juga terisolasi karena tidak bisa kemana-mana dan juga tidak karena pusat perdagangan kita juga terdampak banjir, perkotaan kita artinya akses ekonomi, belanja, perdagangan itu memang lumpuh total. Artinya kita 301.000 jiwa itu memang semuanya terdampak. Tapi ada yang mengungsi dan tidak mengungsi bertahan di rumah. Untuk yang mengungsi itu ada 262.087 jiwa dan yang tidak mengungsi 36.838 jiwa. Sementara yang meninggal sampai hari ini 57 jiwa yang sudah meninggal dunia, 1 yang belum teridentifikasi. Oke, bagaimana kemudian dengan air bersih? Karena informasi dari rekan kami di lapangan, air bersih ini menjadi kebutuhan yang sangat krusial. Bahkan ada yang menyebut warga di sana hidup dengan air parit, Bu, karena tidak ada air bersih untuk kebutuhan. Benarkah seperti itu, Bu?
Benar Mbak, ada beberapa titik dan memang kita instalasi PDAM kita belum bagus, kita masih berupaya untuk membersihkan karena juga terendam banjir, seluruh jaringan instalasi air kita terendam banjir. Jadi memang hari ini mesin-mesin genset yang dapat bantuan itu fokus untuk pembersihan jaringan airnya Mbak. Memang belum sama sekali masih krisis kita untuk jaringan air bersih. Untuk aliran listrik sendiri bagaimana Bu Lia? Karena sempat beredar juga video yang viral begitu di media sosial, warga ini bahkan menuju rumah sakit, tidak ada aliran listrik di sana. Seperti apa Bu? Hari ini memang jaringan listrik masih 1% kita bilang aktif dan selebihnya memang belum aktif, masih sedang dalam proses pembangunan jaringan instalasi listrik. Oke, jadi warga ini bagaimana perjuangan warga Aceh Tamiang ini bertahan sambil menunggu bantuan yang masih terus dinanti begitu ya Bu? Apakah memang mengandalkan dapur umum saja atau memang warga bantu warga saja begitu? Iya, seperti itu Mbak. Kita mengimbau ke masyarakat tetap semangat, tetap terus berjuang, kita survive. Ya kondisi seperti ini ya memang jaringan listrik, jaringan air memang belum sama sekali belum berjalan secara optimal Mbak. Listrik pun hanya 1%, itu pun di wilayah Karangbaru di pemerintahan, karena kita mungkin posko darurat kita rencananya mau kita pindahkan ke tempat yang lebih representatif di area komplek pemerintahan. Pemerintahan kita lumpuh total Mbak. Semua komplek perkantoran kita semuanya terendam banjir. Oke, terakhir mungkin Bu Lia apa yang ingin disampaikan harapan karena tadi disebutkan untuk pemerintah daerah sendiri sudah lumpuh total, silakan Bu untuk yang bisa disampaikan juga entah mungkin ke pemerintah pusat dan juga warga lainnya. Nah, kami berterima kasih perhatian pemerintah pusat sangat luar biasa kepada kami. Pemerintah Provinsi Aceh juga membantu, LSM banyak memang bantuan kepada kami sangat mengucapkan terima kasih ya. Tapi dengan kondisi yang sangat merata bencana yang kami alamin ini, kami merasa masih sangat banyak butuh bantuan ya, untuk makanan, sandang juga, perlengkapan bayi juga, seperti itu kami masih sangat butuh Mbak. Tapi yang paling utama mungkin ini yang bisa sangat dibantu oleh pemerintah pusat adalah jaringan listrik, jaringan gas dan air ini butuh untuk dibantu, dan pembersihan jalur-jalur transportasi untuk memudahkan distribusi logistik karena memang masih banyak berserakan puing-puing pasca banjir ini. Nah, harapannya kepada masyarakat juga kita tetap semangat, kita tidak termakan isu hoax, itu bersama-sama dengan pemerintah kita bangkit dan untuk membangun kembali Aceh Tamiang ini Mbak. Harapan kita bersama juga Ibu, semoga didengar dan juga bala bantuan ini bisa segera sampai tepat pada waktunya. Terima kasih sekali lagi Ibu Agus Lihyana Devita selaku tim data Posko Terpadu Penanganan Bencana Aceh Tamiang. Jaga selalu keselamatan Ibu. Selamat sore.